Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, kaum muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Usuli Sittah. Syarhul Usuli Sittah, yaitu penjelasan dari dasar-dasar yang 6. Pada kesempatan sebelumnya kita telah memasuki al-aslu tsani ya. Jadi dasar yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berijtima ya, bersatu di dalam agama Allah, dan juga Allah melarang kita untuk berpecah dan berselisih ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya. Kita langsung saja membaca kepada matan kitabnya dari Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang mereka telah berpecah belah dan juga mereka telah berselisih ya. Itu orang-orang sebelum kita ya, fahalaku, sehingga mereka itu binasa ya, orang-orang tersebut binasa karena mereka berpecah belah dan berselisih. Wa dzakara annahu amaral muslimina, dan Allah juga menyebutkan bahwa sungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang muslim bil ijtima'i fid din, memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini ya. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi, dan Allah juga melarang mereka dari berpecah belah di dalam agama tersebut. Kemudian Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab melanjutkan, wa yajiduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dzalika. Jadi apa-apa yang datang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apa-apa yang datang dari sunnah mengenai hal itu menambahkan kepada perintah tersebut sebagai sebuah penjelasan ya, dari keanehan keanehan di dalam hal ini ya, seperti itu. Thumma saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian perkara ini ya, perkara bahwa Allah memerintahkan untuk bersatu ya, untuk berijtima, dan juga larangan Allah untuk berpecah belah di dalam agama Islam ini. Perkara ini malah menjadi seperti berikut ya. Perkara ini malah menjadi perpecahan atau perbedaan pendapat, perselisihan itu di dalam usul agama ini, di dalam dasar-dasar agama ini, dan juga di dalam furu'ih ya. Maksudnya di sini berarti di dalam akidah dan juga di dalam fikih ya, amaliyah. Perbedaan pendapat di dalam hal-hal ini dipercayai itu adalah ilmu dan fikih, dan itu adalah ilmu dan fikih di dalam agama tersebut ya. Seperti itu ya. Sekarang telah berubah, yang namanya berpecah belah di dalam perkara akidah dan juga di dalam perkara fikih dan amaliyah ya, itu malah dikatakan sebagai sebuah ilmu dan sebagai sebuah fikih, di dalam agama ini ya. Seperti itu kata Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab. Kita langsung saja ya membaca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Qala Syekh, lamma baqu ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu ya, seperti itu. Jadi ketika mereka itu tetap berada di atas perselisihan mereka ya, orang-orang sebelum, maksudnya adalah orang-orang yang sebelum kita ya, yang Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Ketika mereka itu tetap
di atas perselisihannya, mereka itu binasa ya, halaku, mereka binasa, watana haru, dan juga mereka bermusuhan, fima bainahum wataqatalu, mereka bermusuhan pada apa-apa yang ada di antara mereka, dan juga mereka berperang ya, seperti itu. Karena apa? Karena kata Syekh Shalal Fauzan, hadza sa'nu ahli ikhtilafi, ini adalah perkara dari ahli ikhtilaf ya, ahli dari perpecahan, ahli yang memiliki perpecahan dan perselisihan, maka ini adalah perkaranya, tidak jauh dari bermusuh-musuhan, terus binasa, dan juga mereka berperang ya, seperti tidak jauh dari hal tersebut ya. Amma sa'nu ahli ijtima', adapun perkara dari yang memiliki persatuan ya, maka kata Syekh Shalal Fauzan, fahuwal quwwatu wa zawalul hiqdi min qulubihim, maka di sini adalah perkara ahli ijtima' ini adalah kekuatan dan juga hilangnya dendam dari hati-hati mereka ya, seperti itu. Itulah uh, apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan membawakan surat An-Nisa ayat 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ya, demi Tuhan engkau, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka itu mengambil engkau sebagai hakim ya, pada apa-apa yang berjalan di antara mereka, pada apa-apa yang mereka memiliki keterkaitan ya di antara mereka. Jadi pada sesuatu hal yang ada, pada sesuatu hal yang ada yang mendorong mereka ya, summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidaklah mereka mendapati di dalam diri-diri mereka harajan, itu sebuah keterpaksaan ya, sebuah rasa keengganan, keterpaksaan, mimma qadaita, dari apa-apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan juga mereka memberikan doa keselamatan dengan benar-benar memberikan doa keselamatan ya, seperti itu. Ini Quran surat An-Nisa ayat 50 ayat 65. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu tidaklah orang-orang itu beriman ya sampai mereka itu mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah hakim, sebagai seorang hakim pada apa-apa yang bergerak ya, atau pada apa-apa yang bergerak di antara mereka, pada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka harajan, rasa keterpaksaan ya. Maka itulah orang-orang yang beriman. Rasa keterpaksaan dari apa-apa yang telah Nabi Muhammad SAW putuskan ya. Seperti itu. Ini Quran surat An-Nisa ayat 65. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wala yurdin nasu wala yunhi nija'u ya. Jadi tidak akan ya berakhir perselisihan itu, dan juga manusia itu tidak akan merasa cukup ya. Wala yurdin nasu wala yunahi nija'u illa ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu tidak akan merasa tercukupi ya. Manusia tidak akan cukup merasa lega, dan juga perselisihan itu tidak akan berakhir kecuali dengan rujuk ya, illa rujuk, maaf ya, wala yurdin nasa
Ini wala yunhi nija'a illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada yang bisa memuaskan manusia, dan juga tidak akan ada yang bisa mengakhiri perselisihan kecuali hanya kembali kepada kitab Allah ya, kecuali hanya illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan membawakan ayat lain ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini ya, dari agama tersebut. Ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah Allah wasiatkan hal tersebut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami telah mewahyukannya kepada engkau ya Nabi Muhammad. Wa ma wasoina bihi Ibrahim, dan juga apa-apa yang telah kami wasiatkan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa wa Nabi Isa alaihim salatu wassalam ya. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yakni kalian tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian saling berpecah belah di dalam agama tersebut. Ini Quran surat Asy-Syura ya, ayat 13. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, ay la yusayyiru kulla wahidin lahu dinun. Allah tidaklah membuat kepada setiap dari satu nabi tersebut baginya itu ada satu agama. Allah tidak membuat seperti itu ya. Karena li'anna dina wahidun laisa fihi tafarruqun. Karena sesungguhnya yang namanya agama ini, ad-din, itu hanya satu ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ perpecah belahan ini tidak ada di dalam agama tersebut. Jadi tidak ada perpecah belah, perselisihan di dalam agama dari agama Nabi Adam ya sampai agama Nabi Muhammad SAW. Agamanya hanya satu. Agama yang datang dari Allah itu hanya satu, yaitu agama tauhid, yakni al-Islam ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkannya, menjelaskan kalimat bintang yang ketiga berarti yang ini ya. Thumma saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian perkara tersebut menjadi bahwa sesungguhnya perpecahan perbedaan pendapat di dalam usul agama di dalam akidah ya, dan di dalam cabang-cabangnya di dalam fikih dan amaliyah, ini adalah ilmu dan fiqh di dalam agama. Perpecahan ini adalah sebuah perselisihan pendapat, ini adalah sebuah ilmu, dianggap sebagai sebuah ilmu ya. Perkara tersebut telah menjadi seperti itu ya, seperti itu kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menegaskan ya, menjelaskan, na'am, benar ya apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Thabata 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi ma yahussu 'alal ijtima'i wa yanha 'anit tafaruqi wal ikhtilafi. Benar ya, perkara tersebut malah telah menjadi seperti itu, benar kata Syekh Shalih Al Fauzan. Karena telah tetap ya dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis ya, telah tetap hadis-hadis apa-apa yang menyarankan terhadap persatuan, dan hadis-hadis yang melarang dari perpecahan dan juga perselisihan ya. Mislu haditsin, yaitu semisal dari hadis berikut ya. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Al-hadis. Ini hadis yang masyhur ya. Kita terjemahkan, karena sesungguhnya orang yang hidup ya dari kalian setelah aku, orang yang hidup dari kalian, orang yang akan hidup dari kalian, fasayaro, maka mereka itu akan melihat ikhtilafan katsira, melihat perselisihan yang banyak ya.
fa'alaikum bisunnati, maka atas kalianlah wajib dengan berada dengan atau berpegang dengan sunnahku, wa sunnatir khulafair rasyidin, dan juga sunnahnya para khalifah-khalifah yang memberikan petunjuk ya, seperti itu al-hadis. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, sorol amru ma'al asafi 'indal mutaakhirin, jadilah perkara tersebut ya bersama dengan penyesalan, dengan kesedihan ya, bersama dengan kesedihan bagi orang-orang yang datang belakangan. Jadilah bahwa annal ikhtilafa fil usuli wal furu'i wal fiqhu, bahwa sungguhnya perselisihan di dalam akidah dan di dalam furu' itu adalah sebuah fikih ya. Ma'a annal wajiba, padahal yang wajib di sini adalah al-akasu, yaitu yang sebaliknya ya, al-akasu. Annal ijtima'a huwal fiqhu fid dinillahi, bahwa yang wajib itu malah sebaliknya ya, bahwa sesungguhnya persatuan di sini ini adalah yang namanya fikih. Yang persatuan itu adalah yang namanya fikih di dalam agama Allah, seperti itu. Karena kandungan muatan-muatan dari ayat-ayat Al-Quran juga ini ya, yang menjadi fikih di dalam agama adalah persatuan, seperti itu. Hum yaquluna, mereka mengatakan ya, orang-orang tersebut mengatakan, yang menganggap bahwa perbedaan pendapat di dalam usul dan furu itu adalah sebuah ilmu dan fikih. Mereka mengatakan seperti ini, inna tafarruqa wa i'ta al-hurriyati lin-nasi wa adamil hajri alaihim hadha huwal fiqhu ya. Mereka mengatakan bahwa sungguhnya perselisihan dan pemberian kebebasan kepada manusia dan juga kosongnya halangan ya atas mereka untuk bebas di dalam berakidah, bebas di dalam berfikih ya, bebas berpendapat, maka ini adalah fikih ya menurut mereka. Wa nahnu naqulu, dan Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab ya, wa nahnu naqulu, sedangkan kami mengatakan, al-fiqhu, yang namanya fikih itu adalah huwal ijtima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya fikih adalah bersatu di atas kitab Allah dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, ba'duhum yaqulu, sebagian mereka juga mengatakan, hadza min sa'atil islami, hadza min sa'atil islam, ini adalah termasuk dari keluasannya Islam. Annahu idza harrama alaina ahadun syai'an ya, bahwa sungguhnya ketika seseorang itu mengharamkan kepada kita sesuatu hal, najidu may yufti bihallihi, kita akan dapati orang yang memfatwakan dengan halalnya hal tersebut ya, seperti itu. Ittakhadhu nasu humul musyarri'in, para manusia mengambil mereka ya, manusia ini mengambil mereka menjadi orang-orang yang memberikan syariat, seperti itu. Fa'ala ra'iha ulai, maka di atas pendapat orang-orang tersebut ya, idza qala fulanun, ketika seseorang mengatakan hadza halalun soro halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi wa au sunnati rasulih. Jadi ketika berada di atas pemikiran orang-orang tersebut, ketika dia mengatakan, fulan mengatakan ini adalah halal ya, hal ini adalah halal, sorol halalan, maka jadilah hal tersebut menjadi sesuatu yang halal ya bagi dia, walau kana haraman, walaupun hal tersebut sebenarnya adalah haram ya, sesuatu yang haram di dalam kitabillah dan juga di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Mereka mengatakan seperti ini ya. Kemudian fanaqulu, maka kita jawab, narji'u ila kitabillahi faman syahida lahu bil haqqi akhadna bih, kita kembalikan kepada kitab Allah, yaitu kepada Al-Quran. Faman syahida lahu bil haqqi, maka barang siapa yang syuhida lahu bil haqqi, dipersaksikan baginya itu
kebenaran ya, akhadna bih, maka kita ambil hal tersebut ya. Wa man syuhida alaihi bil khata, dan barang siapa dipersaksikan atasnya dengan kesalahan ya, taroknahu, kita tinggalkan hal tersebut. Hadza huwal wajibu, inilah yang wajib, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian kembali kepada kitab Al-Usulu Sittah, qala Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ya, wasaral amru bil ijtima'i fi dini la yaquluhu illa jindiqun aw majnunun, dan jadilah perkara ini, yaitu mengenai persatuan di dalam agama ya, la yaquluhu, tidaklah mengatakan hal tersebut, illa jindiqun aw majnun, kecuali orang jindik atau orang majnun, orang gila ya. Jadi mereka menganggap seperti itu ya kepada orang-orang yang mewajibkan persatuan di dalam segala hal, persatuan di dalam perselisihan untuk kembali bersatu kepada kitabullah dan sunnahnya Rasulullah. Mereka mengatakan apabila ada orang yang mengatakan seperti itu jindik, itu orang majnun ya, orang gila, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan alladzi ya'maru bil ijtima'i wat tarkil khilafi, orang yang dia memerintahkan kepada persatuan dan meninggalkan perpecahan ya, meninggalkan perselisihan, yaquluna anhu, mereka mengatakan tentang orang tersebut, hadza kharijun ala ummati, ini adalah orang yang keluar dari umat ini. Hadza jindiqun, ini adalah orang yang jindik ya, li'annahu yulghi aqwalal ulama, karena sesungguhnya orang tersebut, karena sesungguhnya ia itu membatalkan ucapan-ucapan dari para ulama ya, seperti itu. Kemudian dijawab, fanahnu la nulghi aqwalal ulama, sedangkan kita ini membatalkan ucapan-ucapan ulama ya. Innama na'riduha ala kitabillahi, hanyalah kami ini menunjukkan ucapan-ucapan tersebut di atas kitab Allah ya, seperti itu. Nahnu lam nukallaf, kita ini tidaklah dibebani ya, lam nukallaf bi ittiba'in nas, kita tidaklah dibebani untuk mengikuti manusia. Innama umirna bi ittiba'il qur'ani wa sunnati, hanyalah kita ini diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hadza huwal haqqu, inilah yang benar ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Ma umirna bi ittiba'il fulanin wa fulanin, tidaklah kita diperintah untuk mengikuti fulan dan fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidaklah menimbang kepada pendapat-pendapat kita, juga tidak menimbang kepada ijtihad kita ya. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu, akan tetapi Allah itu menurunkan kepada kita kitabnya Al-Quran, dan Allah menurunkan dan mengutus Rasulnya ya kepada kita. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zalla istiqaqu wa jalal ikhtilafu wa jatama'at kalimatu, dan ketika kita kembali kepada kitab Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, zalla istiqaqu, maka perpecahan ini akan hilang, dan juga perselisihan ini akan hilang, dan kalimat pendapat itu akan menjadi satu ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, atadruna annahu ila ahadin qaribin kana fil masjidil harami arba'atu maharibi. Jadi apakah kalian tidak mengetahui bahwa sungguhnya pada zaman yang dekat kemarin ya, seperti itu, karena fil masjid, dulu itu di dalam Masjidil Haram, arba'atu mahariba ya, itu di dalam Masjidil Haram itu ada empat mihrab ya, seperti itu, karena kullu ashabil madhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma'a ahli madhabihim bijawaril Ka'bah. Jadi setiap pengikut dari mazhab mereka melakukan sholat jamaah ya, secara berjamaah, wahdahum, hanya mereka saja ya, hanya
hanya pengikut mazhab mereka saja, ma'a ahli madhabihim, bersama dengan pengikut mazhab mereka, bijawaril Ka'bati, di sekitar Ka'bah ya, seperti itu. Jadi ada 4 mihrab, masing-masing mihrab itu dipegang oleh satu mazhab ya. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, dan juga ada mazhab Maliki ya. Jadi setiap mihrab itu memiliki sholatnya tidak bersama-sama ya, tidak menyatu gitu. Hanya berbarengan sholat dengan ahli mazhab mereka saja di Ka'bah dulu sebelum sebelum kerajaan Arab Saudi terbentuk ya, seperti itu. Kemudian hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin, sampai Allah menguatkan orang yang mengumpulkan mereka di atas imam yang satu ya di dalam sholat. Wajala walillahil ham, dan hilanglah hadal madharu asyi ya, hilanglah penampilan yang jelek ini ya, dan untuk Allah lah pujian. Jadi hilanglah mihrab ini, hilang menjadi 4 mihrab ini menjadi hilang ya, karena semuanya sholat di dalam satu waktu dengan satu imam yang sama ya di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram, seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan ya, hadza kulluhu manit taba'al madhaba wattaba'al ara'a. Ini keseluruhnya mereka itu adalah orang yang mengikuti mazhab-mazhab dan mengikuti pendapat-pendapat ya. Hatta sholat, sampai sholat juga, hatta sholatu farraquha, mereka itu memisahkan sholat tersebut ya di antara pengikut mazhab-mazhab tersebut. Sorol Hanafi, jadilah Hanafi ya, la yusolli waro al Hambali, orang Hanafi tidaklah sholat ya dia di belakang Hambali. Kemudian wal Hambali la yusolli waro asy-Syafi'i, dan yang Hambali tidaklah sholat di belakang yang bermazhab Syafi'i, seperti itu. Wala yusalluna fi waqtin wahidin, dan juga mereka tidaklah sholat di dalam satu waktu ya. Hada yusolli fi awalil waktu, yang mazhab ini sholat di awal waktu. Wahada fi akhirih, dan mazhab yang lainnya sholat di akhir waktu ya, seperti itu. Lianna fulanan yaro ta'khiras sholati, karena sesungguhnya mazhab fulan itu melihat, berpendapat kepada pengakhiran waktu sholat. Wa fulanan yaro, dan mazhab yang fulan yang lain itu melihat takdimah, itu melihat kepada pendahuluan waktu sholat ya. Yuriduna ayyardo jami'an nas, mereka menginginkan bahwa seluruh manusia itu ridho terhadap hal tersebut ya, mereka menginginkan hal tersebut. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra ya, dan ini hal seperti ini kita mendapatinya di sebagian negeri-negeri yang lain. Baqiyan ilal an ya, baqiyan ilal an. Jadi hal seperti ini kita juga dapati di sebagian negeri-negeri yang lain, itu secara tetap ya, hal tersebut tetap ada sampai hari ini. Hatal Jum'ah, sampai sholat Jumat juga, la yusollunaha fi waqtin wahidin, tidaklah mereka itu melakukan sholat Jumat pada waktu yang satu ya. Ba'duhum la yusolliha illa 'indal 'asri, sebagian mereka tidaklah melakukan sholat Jumat kecuali ketika mendekati waktu asar. Lianna fulanan qala kadza wa kadza, karena sungguhnya mazhab fulan ini mengatakan ini dan ini ya. Wa idza arada ahaduhum ayyusolli mubakkiran dhahaba yusolli ma'a fulanin, dan ketika satu orang dari mereka itu menginginkan untuk sholat Jumat itu di awal waktu, dia itu pergi untuk sholat bersama mazhab fulan ya, seperti itu. Wa idza arada ahaduhum ay yata'akhkhara sholat ma'a fulanin
Dan ketika seseorang dari mereka itu menginginkan untuk mengakhirkan sholat tersebut ya, maka dia sholat bersama eh, mazhab bulan tersebut, maaf, mazhab bulan yang lain ya. Walakin yang dana akan tapi di sisi kami ya, walillahil ham, kata Syekh Shalih Al Fauzan, akan tapi di sisi kami. Dan alhamdulillah ya, pujian untuk Allah, fi hadhil bilad, di bilad ini, di negara ini ya, Saudi Arabia, fi dhilli hadhihi da'watil mubarakati adu fil masjidil harami ila ma kana alaihi salaf. Jadi di negeri Saudi Arabia ini, kata Syekh Shalih Al Fauzan, di bawah naungan dakwah ini ya yang diberkati, mereka itu kembali di dalam Masjidil Haram kepada apa yang dulu para salaf berada di atasnya. As-salafus shalihu yusalluna jami'an fi waqtin wahidin wa khalfi imamin wahidin. Jadi yang para salaf dulu berada di atasnya itu adalah salafus soleh ya, yang mereka itu bersolat secara berjamaah ya, mereka melakukan sholat secara berjamaah pada waktu yang sama, pada waktu yang satu, dan di bawah imam yang di belakang imam yang satu ya, seperti itu. Itu adalah kata Syekh Shalih Al Fauzan ya, menerangkan ke keadaan dari negeri beliau Saudi Arabia yang sekarang memang dikuasai oleh diatur oleh kerajaan Saudi Arabia yang kebanyakan penganut salafi ya, penganut mazhab salafi, tidak terkait dengan empat mazhab, tidak 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 terkait, maksudnya tidak taklid dengan empat mazhab tersebut, tapi selalu merojihkan apa yang paling rojih dari setiap pendapat para ulama ya, seperti itu. Dalam satu hal mungkin mazhab ini lebih baik, lebih kuat pendapatnya, didukung oleh dalil-dalil, mereka merojih pendapat tersebut dan menjadikannya hal yang dilakukan di Masjidil Haram tersebut, sehingga jadilah satu jamaah di dalam satu waktu sholat di belakang imam yang satu ya, seperti itu. Sebelumnya di setiap mihrab itu ada imam, ada yang sholat dari masing-masing mazhab. Sekarang tidak seperti itu lagi di kerajaan Saudi Arabia, di Masjidil Haram sekarang hal tersebut telah hilang ya. Walillahil ham. Dan bagi Allah lah pujian tersebut ya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya mengenai Aslul Tsani. Pada kesempatan selanjutnya kita memasuki Aslul Tsalits ya, itu dasar yang ketiga. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya ya, umumnya bagi saudara-saudaraku semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.